Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 5 Agustus tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda, "Aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Mereka mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya, dan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang abadi, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau pulih, hai anak dara Israel. Engkau akan menghiasi dirimu lagi dengan rebana, dan akan tampil dalam tarian sukaria. Engkau akan membuat kebun anggur lagi di gunung-gunung Samaria, dan orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh, akan datang harinya para penjaga akan berseru di gunung Efraim, 'Ayo, marilah kita naik ke Sion, menghadap Tuhan Allah kita.' Sebab beginilah sabda Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah atas pemimpin para bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Keteguhan Iman. Jika pada kita ditanyakan, apakah kita adalah orang beriman, maka pasti kita akan langsung menjawab, "Ya, saya adalah orang beriman." Namun, jika kemudian ditanyakan lagi kepada kita, apakah iman kita teguh kepada Tuhan, maka mungkin ada di antara kita
yang tidak akan langsung menjawab. Menjalani hidup sebagai orang beriman bukanlah hal yang mudah. Butuh ketekunan, keteguhan, dan harus berakar kuat di dalam Tuhan. Karena jika tidak teguh dan berakar kuat, kita akan mudah mengalami kekecewaan dan kepahitan saat menghadapi tantangan dan ujian, sehingga itu membuktikan bahwa iman kita tidak sepenuhnya berakar di dalam Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus untuk memohon belas kasihan agar anaknya dilepaskan dari kerasukan setan. Dalam Injil hari ini, kita perlu belajar dari keteguhan iman perempuan Kanaan tersebut. Ia berhasil mengetuk pintu hati Yesus dan beroleh belas kasihan darinya sehingga anaknya diselamatkan. Namun dalam Injil hari ini, kita pun melihat bagaimana tantangan yang harus ibu ini hadapi sehingga memperoleh belas kasihan dari Tuhan Yesus. Ia harus menghadapi tantangan dan beberapa kali ditolak. Namun ibu itu terus-menerus berseru-seru kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Walaupun ditolak, ibu ini terus-menerus berteriak-teriak sambil mengikuti Yesus. Murid-murid Yesus yang mulai terganggu dengan teriakan wanita tersebut, kemudian berniat untuk mengusirnya. Tantangan dan penolakan yang dialami perempuan Kanaan ini sebenarnya merupakan alasan baginya untuk kecewa dan mengundurkan diri. Apalagi ketika ia mendengar perkataan dari Tuhan Yesus yang berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun apa yang dijawab oleh wanita itu? Ia menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Tuhan Yesus melihat keteguhan iman wanita tersebut, maka Tuhan Yesus pun memenuhi kerinduan hatinya. Tuhan Yesus kemudian menjawab dia dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudari terkasih, apakah yang bisa kita pelajari dari sikap perempuan Kanaan ini? Yang bisa kita pelajari ialah keteguhan imannya. Dari dia, kita belajar bahwa tidak ada yang instan dalam hidup ini, termasuk dalam hal beriman. Tidak jarang kita harus melewati banyak pergumulan, bahkan kesulitan, rintangan, dan tantangan yang harus dihadapi serta kita lewati. Tetapi jika kita tetap teguh bertahan dalam iman kepada Tuhan, Tuhan pasti memulihkan kita. Ia akan menjawab harapan dan kerinduan kita yang kita rindukan, yang kita minta daripadanya. Berkat serta keselamatan akan dicurahkan oleh Dia kepada kita yang memiliki iman yang teguh dan terus berharap kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita memperbaharui terus-menerus iman kita agar kita semakin teguh beriman kepadanya. Bagaimanakah cara kita memperbaharui iman kita? Dengan cara berdoa dan tetap mendengarkan firman-Nya. Karena Rasul Paulus pernah berkata,
Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Oleh karena itu, marilah kita membaharui secara terus-menerus iman kita, agar kita semakin teguh beriman kepadanya. Marilah kita terus berdoa dan mendengarkan sabdanya. Karena Rasul Paulus pernah berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Semoga demikian. Amin.